Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال الله تعالى: وإن قال ربك lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Amma ba'd. Bapak, saudara sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, adalah satu nikmat yang tidak semua manusia, tidak semua umat, tidak semua makhluk bisa mensyukurinya. Itu nikmat diberikan kepada kita kesehatan, kemudian diberikan kepada kita hidup, ya, roh yang masih dalam kandungan badan kita, dan semua kesehatan, nikmat hidup itu kita manfaatkan untuk mendatangi salah satu rumah Allah ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Yang Nabi menyebutkan majtama'a, tidaklah berkumpul, kaumun, satu kaum, kelompok, satu kampung, satu RT misalkan, fi baitin, di dalam salah satu rumah, min buyutilah, di antara rumah-rumahnya Allah. Gak semua kita apa hari ini, ya. Satu RT itu aja paling berapa yang mau sholat jamaah, maka ini bersyukur. Ditambah kemudian duduk sama-sama, yatluna kitab Allah, ngaji, baca kitab Allah sama-sama, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya sama-sama. Tambah itu lagi, ya kan? Sholat jamaah, duduk sebentar untuk sama-sama duduk, mengkaji, membaca, mempelajari kitab Allah dan mempelajarinya sama-sama. Kemudian apa janji Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan ditanamkan, diturunkan ke dalam jiwa hati mereka itu adalah as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, akan diliputin oleh rahmat, kasih sayang. Wa khaffathumul malaikah, akan dikelilingin malaikat. Wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan Allah sebut nama-nama mereka di sisinya. Inilah nikmat, ya, di antara yang hidup kita tuh nggak lama, Pak. Paling beberapa jam. Ya, kalau kita hitung tuh, kalau hitungan dengan dalam surah Al-Mu'minun, ya, ketika Allah bertanya, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama jangan Nabi kam tu tinggal, kam labistum fil ardi, di muka bumi ini, ada sinin, dalam hitungan tahun. Adat itu kan hitungan, ada sinin dalam hitungan tahun itu berapa lama. Maka nanti kita menjawab, qalu labisna yauman, kami hidup, kami tinggal di bumi itu sehari, au ba'da yaum, atau setengahnya hari. Jadi sehari atau setengah hari. Nanti ketika di sana, Pak, ya, kalau sekarang merasa panjang,
Manusia, makhluk yang di bumi ini diciptakan Allah dengan kadarnya masing-masing. Kita juga dengan kadar kita juga. Perbandingannya gini. Pian tahu kan nyamuk? Ada yang nggak tahu lah nyamuk. Nyamuk itu hidupnya itu paling lama 12 jam. Itu kita merasa lawas dah. Sawat beranak bercucu. Belum lagi nang satu pukulan 2-3 nyawa melayang tuh itu tuh. Nyamuk ya, sekali pukul 2-3 nyawa melayang itu nyamuk, belum nggak sampai 12 jam. Tapi dia merasa lama. Nah, hitungannya nanti dengan kita fas'alil 'adin, maka tanyakan dengan yang ahli hitung. Ternyata perbandingannya kita lawan di sana, Pak. 1000 tahun kita hidup di dunia itu cuman 1 hari di sana, 24 jam. Kalau 1000 tahun dunia sama dengan 24 jam, maka berarti 1 jam itu sama dengan 41,33342 tahun. Artinya kalau pian umur hari ini 42 tahun, cuma 1 jam aja. Maka disebutkan, labisna yauman aw ba'da yaum, kami hidup sehari atau setengahnya. Maka apa kata Allah nanti? Qala in labistum illa qalila, tidaklah kalian itu tinggal kecuali sebentar sekali, cuma 1 jam. Kalau 2 jam 84 tahun. Itu sudah lewat sudah. Ada yang sampai 84, Pak. Ada yang sampai 3 jam, enggak ada. Enggak bisa. 80 tahun aja kayak apa? Makanya tahun ini haji itu kan dibatasin usia maksimal 65. Karena banyak kejadian yang usia 70-an tuh, Pak. Ya. Aqua tuh apa? Galon aqua di kami sidin. Buka Mbak itu. Kenapa kada ingat? Dikiranya tempat pengamihan bekami di situ. Abut jamaah. Tapi dia lupa, dia sudah 70 tahun ke atas tuh udah ujung, Pak. Maka tahunnya nggak bisa lagi di 65. Karena juga kondisi di Saudi sana Covid masih ada kan, jadi 65-an ke bawah. Nah, Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin melihat kepada ayat yang tadi yang ulun baca di awal surah yang pian perkataan tuh hafal, Pak. Wa id qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Tuhanmu itu berkata kepada malaikat, inni ja'ilum fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi itu khalifah. Ini pangkal permusuhan iblis lawan kita, Pak. Awal mula iblis lawan kita bermusuh di sini, Pak. Pangkat khalifah. Iblis menghendaki ini. Iblis itu udah banyak punya pangkat. Jadi sebelum manusia itu ada namanya Banul Jan, anak keturunan jin. Al jin itu yang tersembunyi, al ins itu yang nampak. Jadi jin itu sejatinya dia memang suka bersembunyi. Maka kalau ada manusia ketujuh bersembunyi, itu jin tuh. Sebaliknya aneh, manusia mencari penampakan jin, padahal nggak mungkin karena dia itu adalah bangsa yang bersembunyi. Nah, maka ada salah satu dari anak jin itu namanya Azazil. Azazil ini punya kelebihan nih. Oleh Tuhan diperintahkan lawan Jibril. Jibril aja Tuhan, siap Tuhan, kau selamatkan Azazil. Turun Jibril diselamatkan Azazil. Dan Azazil ini diajarkan zikir yang berbagai macam zikir yang ada pada malaikat, semua Azazil bisa. Karena malaikat ada kawa. Malaikat tuh kalau berzikir itu cuma sebuting aja. Malaikat ajar Tuhan, siap Tuhan, kamu baca subhanallah. Subhanallah jadi bacain sampai kiamat. Ada kayak kita. Jaga Tuhan malaikat, tawab sampai kiamat. Ada yang malaikat ruku aja tanpa henti sampai kiamat. Jadi satu aja. Zikir yang dikerjakan malaikat itu cuma satu, kecuali malaikat Jibril. Itu memang lain, ya.
Nah, Azazil ini semua mahapa, semua zikir dia bisa. Sampai kemudian Allah memerintahkan kepada si Azazil dan Jibril untuk menumpas kaum atau bangsa jin yang ketujuh beklaing itu. Maka turunlah Jibril bersama Azazil menumpas bukahan jin. Jin itu adalah makhluk yang nggak mati kecuali dia dibunuh nanti. Nah, bukah ada nang jinnya bukah ke gunung, ke hutan, nang jadi mak lampir itu. Ada nang bukah ke lautan, laut-laut tuh. Yang jadi nyelokok kidul, apalagi nyai belorong macam-macam tuh ya itu tuh. Ada nang bukah ke gunung-gunung, gunung, jinnya. Nah, jin bubuhannya datang ke gunung manakah anak sugih. Makanya hati-hati dengan jin ini ya. Nah, maka berhasil Azazil, dan keberhasilan itu kemudian dia diberikan gelar Al-Haris, dan dia mendapatkan jabatan. Jabatannya adalah Khazinul Jannah. Khazin itu perbendaharaan. Jadi penjaga perbendaharaan surga. Tinggi pangkatnya. Nah, ada terbesit di hati nih. Wah, merasa paling banyak prestasi, merasa paling banyak zikir, merasa paling banyak ilmu, merasa paling sunnah. Nah, kalau sudah masalah nang ini ada nang alergi biasanya. Merasa paling sunnah. Hati-hati, merasa paling sunnah. Lalu kemudian membeda-bedakan. Wah, menjamahnya membedakan. Ada ustadz sunnah, ada ustadz kada sunnah. Ini kultus akhirnya. Kalau sudah Anda yang merasa, wah ini, saya khawatir nih kelompok-kelompok ini sebetulnya bagus saja, bagus, sama aja dua kita akidahnya, cuman gayanya tuh merasa paling. Nah, ini yang merusak itu merasa paling. Nah, itu iblis di situ ada sifat iblis itu. Nah, lalu ada perasaan itu, maka Tuhan tahu itu. Maka Tuhan salah satunya ketika malaikat itu bertanya, malaikat nanya, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha, ini cuma mempertanyakan ya, karena melihat sejarah masa lalu pernah terjadi, jangan sampai terulang. Apakah sampean wahai Tuhan ingin menjadikan di dalamnya itu mayyubsidu fiha, nang maulah kerusakan, nang bertengkar, berdebat, memfitnah, menyambati, mencela, mencaci, memaki, mencari yang bedanya aja, merasa diri paling hebat, yang lain itu salah perkataan. Ini penyakit hati nih. Godaan iblis di situ, Pak. Wah, yang pernikahan ini paling bagus dah, sahih nah. Abdal sudah, itu lain tuh. Itu neraka tempatnya. Nah, ini mulai nih. Menghakimi orang. Nah, kita akan tahu penyakit kelemahan manusia di sini nanti. Kita lihat di mana kelemahan manusia ketika diciptakan oleh Tuhan nanti. Akan kita lihat. Tapi lihat ini dulu. Nah, maka ujar malaikat, wa yusfiku dima, nang menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, bukankah kami nang memuji, nang bertasbih kepadamu, memuji engkau dan mensucikan engkau. Artinya apa? Kada cukupkah kami sudah nang bertasbih, memuji kan, berzikir lawan pian? Cukup aja kalau lah. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kalian kada tahu, termasuk apa nanti hati iblis tadi. Termasuk juga begitu banyaknya kelebihan yang manusia milikin, yang nanti Allah akan banggakan di hadapan malaikat. Maka Allah tuh suka banggakan kita, Pak. Allah tuh ketujuh membanggakan. Ya'jabu rabbuka azza wa jalla, jagat Nabi. Tuhanmu itu kagum, Tuhanmu azza wa jalla itu mengagumi, menakjubi, memuji, mengagungkan, membanggakan kalian. Siapa mereka? Adalah seorang anak gembala fi syajiyatin bi jabal, yang berada di bawah kaki gunung, kaki bukit. Kemudian dia adzan yu'adzinu wa yuqimus shalat, dan dia menegakkan salat. Di tengah gurun pasir, di bawah kaki gunung, dia azan dan dia menegakkan salat. Ya khafu minni, karena aku, kata Allah, qad ghafartu li 'abdi, maka aku ampunkan hambaku ini. Allah banggakan. Nah, kalau Allah bangga lawan kita, nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh kita bangga lawan kita sorangan.
aku abahnya mati malam tadi nyawa bertahajud. Jam 2 malam udah bertahajud. Orang kuringan ente berkata ente aja bertahajud sorangan. Nang betakun tuh siapa? Kan ada kalau nang ini nang bah aja. Ini ya kadang-kadang yang tak akui. Nah, singkat kisah, sampai kemudian yang diinginkan oleh iblis itu dia juga ingin mendapatkan khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu kan dari kata khalafah, pengganti. Maka bisa diartikan wakil Tuhan di bumi. Maka kalau manusia jadi wakil Tuhan berarti orang yang Tuhan percaya. Sedangkan iblis itu merasa pantas. Nah ini merasa pantas, buang perasaan, merasa diri yang paling pas, yang paling pantas, yang paling tepat. Nah, apa sih khalifah? Khalifah itu kan adalah mereka yang bisa mengelola bumi dengan baik. Itu khalifah. Siapa? Berataan yang bisa mengelola bumi dengan baik itu namanya khalifah. Bukan khalifah yang lantas mendirikan khilafah, bukan. Jangan memaksakan diri untuk membentuk satu khilafah. Negara dalam negara itu bahaya tuh. Sejarah tidak ada catatan sedikit pun bentuk atau sistem khilafah yang pas tuh nggak ada. Coba lihat. Tunjukkan, saya bilang, mana konsep khilafah yang sesuai. Nggak ada. Yang ada tuh dinasti semua. Coba lihat. Dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmani. Itu yang dilihat. Kalaupun dari zaman Nabi, sahabat, itu enggak pergantiannya pun, coba lihatlah, dari Nabi ke Abu Bakar itu emergensi, ya, penunjukan langsung oleh Umar kepada Abu Bakar, karena hampir terjadi perang di Saqifah Bani Sa'idah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Maka itu emergensi. Dari Abu Bakar kepada Umar bin Khattab itu kan pemilihan secara melalui penunjukannya dari Abu Bakar kepada Umar. Umar kepada Utsman itu kan ada formatur 6 yang membuat formatur 6 kan, salah satunya Abdullah bin Umar. Tapi syaratnya Abdullah bin Umar tidak boleh menjadi khalifah. Itu kan konsep khalifah itu sebetulnya antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu kondisi keadaan duniamu. Jadi nggak bisa disamakan kembali ke masa-masa kondisi dulu, nggak bisa. Nah, maka saya tidak sependapat. Ini ribut antara kelompok Khilafatul Muslimin dengan kelompok HTI. Lagi kencang-kencangan ribut. Itu cuma satu contoh, belum apa-apa aja ribut. Ini nggak akan pernah kita itu damai kalau selalu menjadikan dasar, kalau selalu kita itu berpikirannya sempit ya. Kembali ke masa dulu, nggak bisa. Nah lalu kembali tadi gini. Khalifah itu konsep siapapun dia yang bisa mengelola alam, tidak merusak alam, itu khalifah. Nah yang ada sekarang apa? Dia merusak alam. Ini yang dibenahi itu adalah sistemnya kita, yang agak susah. Nah, Bapak Ibu, saya ingin lanjut gini. Ketika Adam dibentuk, dijadikan oleh Tuhan, ya. Maka pada waktu itu iblis itu bolak-balik, Pak. Bolak-balik. Jadi iblis itu selalu mendatangi Adam yang masih tergeletak selama 40 malam dalam bentuk jasad. Lalu iblis itu memukul-mukulkan Adam itu dengan kakinya. Dan keluar suara seperti suara tembikar. Maka dalam surah Ar-Rahman itu min salsalin kal fakhar. Jadi dari tanah yang kering, min salsalin kal fakhar, seperti tembikar. Nah, iblis juga masuk ke dalam mulut Adam lalu keluar lewat duburnya. Kemudian iblis itu mengatakan, kau pas ketika tahu bunyi itu, wah enggak pas kau mengeluarkan bunyi. Maka kata iblis gini, iblis bersumpah, kamu bukanlah sesuatu untuk dibunyikan
dan untuk apa kamu diciptakan? Seandainya kata iblis, aku menguasaimu, maka niscaya kau akan kubinasakan. Dan kalau aku yang kau kuasai, maka aku akan membangkang. Lihat Pak, kalau inya nang menguasai kita, hati-hati nih, binasa tuh kita. Nang mengaji ke Gunung Kawi, pesugihan. Nang mengaji kemana, misalnya kalau di wadah kita ini gunung apa namanya? Nanti Pelihari itu, ada gunung apa tuh? Nah itu, nak sugih di sana. Itu pasti ada tumbal. Lama-lama sampai ke kita, binasa kita. Maka jangan pernah kita tunduk lawan bangsa jin. Sebaliknya, kalau kita nang menguasai inya, maka inya banyak membangkang dan berdusta. Mbah misalnya, inya bergampiran lawan jin kan. Kayak apa mbah menurut pian laki ulun atau bini ulun? Yang benar itu paling sebuting yang pertama pemulaan yang bujur. Pian takuni hajin 10 nang pian takuni nang 9 tu berkatan salah. Nang bujur sebuting aja. Karena pian bela bulik pertama lawan jin. Wah, pian coba takuni si jin tadi 10 pertanyaan yang betul tuh sebuting aja. Nang sisanya tuh dusta semua. Nggak ada benarnya jin itu. Dia pembohong. Ini yang dianui lah. Pendusta. Maka jangan pernah aku hendak menguasai jin, kada ada. Ini pembangkang. Ya. Tidak ada kita yang bisa pasti dia mendustai. Nah, kecuali orang yang punya tingkat ketauhidan yang tinggi, Pak. Kalau dibunguli oleh iblis, oleh jin. Nah, baik. Lalu Allah pun kemudian meniupkan roh mulai kepala. Ya. Inni khaliqun basyaram min tin. Sesungguhnya aku ciptakan manusia, basyaran manusia min tin, dari tanah. Tanah itu tanah liat yang hitam, tanah yang bagus tetapi memiliki bau yang kada nyaman. Jadi manusia ini adalah makhluk yang memang dari tanah liat yang bagus tapi baunya kada nyaman. Coba takutnya ada nang nyaman lah kita, bau yang kada nyaman perkataan. Ya kalau ada mandi bahar kemana bau tuh habis. Kalau ada ketiak bau sudah. Kemana lagi semua mengeluhkan bau yang tidak nyaman. Manusia enggak ada yang kita banggakan, Pak. Maka kata Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka ketika udah aku sempurnakan dia, itu nanti kalau bayi itu usia 4 bulan. Ketika aku sempurnakan dia, wa nafakhtu fihi, dan kutiupkan di dalamnya ruhku. Dan kalau Adam ditiupkan oleh kepala. Nah, kalau bayi itu kan usia 4 bulan. Faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kalian itu kepada Allah itu, kepada dia sujud. Nah, ini kenapa bayi itu posisinya dalam kandungan mama itu sujud. Di situ nanti Allah tanya. Nah, itulah pada usia ini bila kita menggugurkan bayi itu sama membunuh. Karena udah sempurna, jadi manusia sudah. Kalau usia 4 bulan kemudian digugurkan dia, Anda membunuh anak Anda. Dia udah sempurna jadi manusia. Maka jangan kita gugurkan di usia 4 bulan itu dan posisi sujud. Disitulah kemudian nanti Allah mempertanyakan, alastu birabbikum. Jadi pertanyaan Tuhan, bukankah aku Rabbmu? Allah tidak mengatakan alastu ilahukum, apakah aku ilahmu? Kada, alastu birabbikum. Rabbun itu Rabbun itu adalah sesuatu yang istilahnya merawat, menjaga, mendidik. Makanya tarbiyah itu dari kata Rabbun juga, mendidik, memberi karunia, melindungi, itu Rabbun. Siapa dia? Cuma satu, dialah Allah. Kalau ilah itu macam-macam. Makanya ada ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kalian melihat ara'aita man ittakhadha, orang yang mengambil, menjadikan hawanya ilah Tuhan baginya. Tuhan, jabatan. Makanya nanti penduduk
Surga itu ketika udah tahu keadaan sebenarnya itu tersenyum sorangan, Pak. Hidup itu kan adalah was. Coba lihat tadi disebutkan, in labitum illa qalila. Tidaklah kalian hidup tinggal di bumi kecuali setumat. Nang setumat itu kita sia-siakan demi jabatan yang sesaat. Itu kalau usia 42 saja aja. Menjabat berapa tahun? 5 tahun. Berapa 5 tahun itu? Seperberapa menitnya? 1/8. 60 bagi 8 berapa menit itu? Ayo Pak. Enggak sampai 10 menit. Tahulah 10 menit lah, 10 menit. 10 menit aja menjabat. Itu nang kita kejar karena harus menyikut kawan, harus menjilat atasan, harus mencari muka. Sudah ada muha, ada dicari pula muha di mana? Mukamu tuh ada. Ya, coba lihat di sini. Maka tersenyumlah penduduk surga, sedangkan menjerit penduduk neraka. Karena kenapa? Setumat benar, Pak. Gak ada apa-apanya. Maka ajar Tuhan, law annakum kuntum ta'lamun, kalaulah bahwasanya kalian tahu apa tadi? Setumat. Apa hasibutum annama khalaqnakum abathan? Apakah kamu menyangka bahwasanya kami jadikan kamu tuh hanya main-main? Sehingga kemudian wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian itu menyangka bahwasanya kalian itu kepada kami tidak kembali? Padahal pasti kembali. La turja'un, tidak kembali, padahal kembali. Nah, makanya setumat benar. Siapa ada kadosa ngalih pian ini umur ada nang 40, 50, 60 merasalah usia gitu panjang, Pak. Adalah perasaan pian perasa lawas di dunia adalah asa paling perasaan asa bangun besokan subuh tadi kada lawas. Maka itulah istilahnya malu ya. Nah, maka ketika ditiupkan roh kepada Adam oleh kepala, jadi darah, jadi daging, berjalan terus sampai ke mata, terbuka mata, telinga, mendengar telinga. Kemudian mulut bisa bicara, kemudian sampai ke pusat, mulai kagum untuk ada melihat kondisi badannya yang bagus. Terus sampai ke batis. Maka Adam kemudian langsung hendak berdiri, Pak. Langsung hendak berdiri. Ya. Apa sifat pertama manusia tuh, Pak? Hanya aja ditiupkan hendak langsung berdiri aja lagi. Wa kana al-insanu ajula. Adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa, hendak lakas. Sifat pertama manusia nang jadi tunggangan iblis kena. Lihat akan pian. Khuliqal insanu min ajal. Dijadikan manusia adalah dalam kondisi tabiatnya tuh hinggal hendak lakas. Kada penyabar. Hendak kawin hendak lakas juga. Memaksa lawan kuitan berpisah hendak lakas juga. Kawin situ saya ini. Hari ini daftar sok kawin, malam berkelahi, datang ke penghulu, berpisah aja, main lakasnya. Kamis datang ke dulun, Pak, habis Idul Fitri itu, nak nikah. Bila nikah esok Pak aja, main lakasnya julen. Siapa nandap? Lakiannya Pak, nah hendak tuh ikam julen. Lakiannya mana? Ada di rumah, orang ini datang. Telepon Bang. Kada aktif Pak aja. Di mananya begawi kah? Ada bakal goreng aja kemana? Namun goreng aja juga. Seorang nanda. Esok pian kawin jam 10 hari Jumat tulun datangi sasat tulun sung andai. Malam datang anak lawan kuitan. Berkelahi sekalinya. Hendak langsung minta bisa. Lihat. Sama itu manusia amun hendak minta pilih itu bah. Jadi bupati ke wali kota kan. Butang gitu juga hendak lakas butang, banyak ditagih ngalih canggih, tangkal butang ngalih ditagih. Sifat kita tuh termasuk janji-janji bubuhan pejabat-pejabat tuh kan, nang calon-calon ini mulai ini kan 2024 ya. Iya sudah mulai itu. Apalagi lah. Ya banyaklah kita nang hendak lakas tawas tuh. Jangan tergesa-gesa.
termasuk mengambil satu kesimpulan, termasuk cepat menghakimi, memponis orang lain. Jangan langsung memponis. Oh ini, jangan ponis langsung. Hadangi dulu, lihatakan dulu, jangan langsung kita ponis. Belum tuntung lagi langsung diponis, misalnya. Nah, ini satu. Dan ketika itu kemudian selesai, yang pertama Adam melakukan adalah wahin. Maka dia mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sifat manusia pertama, Pak, hendak lakas, tergesa-gesa. Satu dulu lah. Sifat yang kedua, kalau di ayat berikutnya kan di Al-Baqarah tadi masih tentang bagaimana Allah menunjukkan kelebihan Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradnahum 'alal malaika dan seterusnya. Ya. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin dan seterusnya sampai kepada ayat 34 ya. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada malaikat sujud kalian kepada Adam, fasajadu, maka sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbara. Iblis itu aba, enggan. Istakbara itu sombong. Tadi merasa paling banyak zikirnya, merasa paling banyak ibadahnya, merasa paling banyak ilmunya, merasa paling sunnah. Penyakit yang bahaya nih, merasa paling sunnah. Makanya kalau sudah ada penyakit merasa paling sunnah ini, dan itulah kadang-kadang senjata iblis. Bujur dia memang ngikutin sunnah, tapi ternyata merasa paling. Lalu kadang mau umpatin yang ustadz lain, kada sunnah sih tentunya. Ini sunnah tuh namanya anak mengikuti Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman sahabat. Ujung-ujungnya pengen tarjih gini dibuangnya. Yang tarjih itu kan ulahan wah ini kalau ulama kalau tidak bermadhab. Padahal ingat di tarjih Muhammadiyah itu berpegang kepada 4 madhab. Cuma kadewani masih hendak menyingkirkan tarjih itu, kadewani masih. Kenapa? Inya bercungkung di Muhammadiyah wah ini banyak. Nang paling dibedakan gini, ikam 4 sahabat kah, 4 ulama kah? Padahal nang menyampaikan tuh ulamanya juga. Dengan pemahaman sahabat, ikam jangan hidup zaman wayah ini, hidup aja zaman sahabat sana. Yang penting ini sanatnya sampai, ya, bukan persoalan ulamanya, tapi persoalan bagaimana ulama itu sampai sanatnya, belajarnya, ya. Ini pemahaman sahabat. Jadi yang tahu isi Quran tuh kayak ini perkataan. Ini yang merusak, Pak. Abdurrahman bin Muljam itu membunuh Ali karena merasa paling bujur tuh. La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dibunuhnya Ali. Inya yang paling tahu hukum. Kaidah fikih itu paling tahu inya. Pak gini, kada usah kita bicara Tuhan nih. Jadi karena kan gini nih Quran misalnya, Quran ya ulun baca. Quran tuh pasti udah benar. Tapi ketika ulun baca, ulun sampaikan ke pian dengan paham ulun tuh bukan lagi Quran. Itu udah paham ulun. Mutlak enggak mutlak, itu bisa salah, bisa bujur kan. Kalau saya ngalih misalnya, ada orang berucap, aku hendak makan. Pian mungkin beda-beda tangkapannya. Atau aku lapar, mungkin beda-beda paham pian. Yang pertama ini ada makanan. Atau yang kedua ini puasa. Jadi lapar. Yang ketiga misalnya ini kalau berduit kan macam-macam nih. Yang paling tahu ketika hanya berucap aku lapar itu adalah inya sorangan. Maka yang ada kita hanya menafsirkan. Kalau penafsiran berarti bisa betul bisa kada. Maka kalau begitu hanya sebuah penafsiran, kada berhak kita menghakimi pendapat orang lain. Nah ini yang saya pelajaran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan belakangannya, karena saya mencoba meneliti beliau, meneliti Kiai Haji Ahmad Dahlan, sosok yang luar biasa ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika itu aba wastakbara, merasa hebat.
Wa kana minal kafiran, dan adalah dia termasuk orang yang kafir. Siapa orang kafir? Orang yang memahami, sudah mengetahui satu kebenaran, hujjah itu udah tegak di mata dia, tapi dia nggak ngikutin, maka dia kafir. Abu Jahal tuh dikatakan kafir kenapa? Dia tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad. Abu Lahab tahu, Abu Jahal tahu, Abu Sufyan tahu, segala macam cuman Abu Dapur aja udah tahu. Tahu dia, maka disebut dengan kafir. Maka dalam istilah itu memang ada sih dalam ini bahwa orang ahlul kitab adalah bagian dari orang kafir juga. Tapi ada juga kadang disebut orang kafir, disebut ada ahlul kitab khusus. Nah, ini harus kita bedakan. Jangan langsung menghukum, menghakimi. Nah, ini penyakit pertama. Tapi disinilah kemudian Tuhan dalam surah Toha itu mengingatkan kepada Adam. Nah, ini juga penyakit pertama apa ya? Ingat, kelemahan kita apa? Sifat kita tuh hendak lakas, sifat tergesa-gesa, supaya kawa jadi pegawai, menyogok, supaya kawa jadi pejabat, apa sama ya juga menyogok juga. Kan ingat lagi nya, kayaknya gampang, urusan ayat gampang, Tuhan mah pengampun, ujarnya. Nah, dalam surah Toha ketika Allah menyebutkan walaqad ahidna ila Adam, dan sungguh kami sudah ingatkan, kami sudah padahi lawan Adam itu sudah padahi min qabal sebelumnya, ujar Tuhan. Sudah kami padahi sebelumnya lawan Adam itu sudah. Tetapi apa yang terjadi? Fanasia, inya lupa. Walam najid lahu azma, dan kemudian Adam tidak memiliki tekad. Kami tidak dapatkan pada diri Adam itu tekad yang kuat. Penyakit kelemahan kita yang diambil oleh iblis nanti apa? Kita itu mudah lupa ketika sudah nyaman. Dan yang ketiga adalah kita itu tidak ada tekad yang kuat. Apa yang Allah sampat di sana? Ketika ujar Tuhan, wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Surah ayat ke-116 dalam ayat Toha ini, surah Toha ini. Dan ingatlah ketika kami perintahkan malaikat sujud kepada Adam, sujudlah mereka kecuali iblis. Aba, dia enggan. Faqulna ya Adam, maka kami pun berkata kepada Adam, inna hadza aduwwul laka, hai Adam, sesungguhnya ini musuh ikam nang nyata. Musuh yang nyata siapa? Iblis. Iblis musuh nyata. Bukan kelompok A, bukan kelompok B, bukan kelompok C. Buang perbedaan di antara kita. Jangan ada aku NU, aku Muhammadiyah, aku Salafi, aku Persis, aku ini. Yang ada apa? Aku adalah Muslim. Selesai. Buang perbedaan. Nah, maka Adam itu ini musuh ikam nyata dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma, maka janganlah dikeluarkan kalian berdua minal jannah, daripada surga, fatashqa, maka celaka ikam. Bapak Ibu lihat di sini. Ini di mana-mana kena. Pertama, lupa. Orang kalau udah lagi awal hendak menjabat, kemudian dia tergesa-gesa, dia harus menyogok, dia macam-macam, tapi mbah menjabat kada ingat. Mbahnya kalah, hambal diputikinya. Ya kalau hambal diputikinya, laginya ini termasuk apa nih? Minta pilih, mbahnya terpilih, dia rusaknya, batu bara rusak. Itulah khalifah. Inilah kemudian kesalahan kita. Manusia itu hanya yang masalah parut pang lah, masalah di sini pang. 100.000 dirusaknya alam kita. Beratan kita umpat bersalah pak. Memilih pemimpin yang seperti itu. Pilih yang Islam belum tentu juga masih. Kita masih ya paling tidak terbaik lah. Ini Islam beratan. Pemimpin kita ini Islam beratan. Dulu saya kenal benar dengan beliau, taat banget, dia rajin. Bahkan salah satu pendukung Sidin mungkin ulun. Penyesalan hari ini pak. Iya, merasa bersalah akhirnya. Sama dulu sebagaimana Abu Ayyub Al-Ansari juga merasa bersalah. Dia meninggalkan kota Madinah ketika dia berusaha memenangkan Utsman bin Affan. Itu politik kan, politik ya. Tapi saya tidak masuk karena politik bagaimana Abu Ayyub itu menyesal. Tapi penyesalan itu bukan karena sosok Abu Utsman bin Affan orang terbaik.
Tapi dalam konsep pemerintahan yang pada ketika itu banyak terjadi kekacauan, dia pun meninggalkan. Itu yang tahu kan dia ya. Nah, sama hari ini juga kita menyesal memilih pemimpin yang seperti itu. Nah, maka bila udah nyaman, termasuk orang berhutang paling banyak dapat hutangan tuh kada ingat nang menghutangi nang supan. Kenapa jadinya kada kawan membayar? Alasnya apa? Aku kada ada duitnya. Padahal bukan kada ada duitnya, tekadnya kada ada. Coba kalau dia punya tekad yang kuat, hendak betul-betul dia membayar, akan dilunasin. Itu janji Allah sudah. Allah akan bantu mereka. Sama pemimpin yang dia ingin tekad memakmurkan rakyat, akan makmur. Maka banyak Abdul Aziz itu cuma 2 tahun aja, Pak. Menjabat udah makmur semua. Kenapa? Tekad. Ada kita tekad nang kada ada. Yang penting kalau gagal dulu nyaman. Kan ini yang jadi masalah. Nah, siapa aja kena nih. Maka yang ketiga, jadi 2. Kita Isya maksudnya. Isya. Oh, belum 2 menit lagi. Jadi Bapak Ibu, maka 3 ini peluang iblis merusak. Dan iblis itu kadang-kadang juga paham ya. Orang kalau kada mau sholat, orang kalau kada mau dibawai kada sholat, dia malah suruh aja sholat. Udah sholat, tapi dibikinnya apa? Oh, hebat ikam tuh. Oh, mantap ikam mengaji kemana-mana. Oh, alim ikam tuh. Wah, pokoknya ada dana menandingi ikam tuh. Pak alimnya dari kampung sini. Harusnya ikam jadi imam, atau ikam jadi ketua misalnya, atau ikam jadi ini. Mulai iblis bisikin. Maka orang yang sejatinya dia ngaji, dia beribadah, dia berzikir, maka di situ sebetulnya akan semakin membuat dia memiliki memiliki pengetahuan dan semakin merasakan akan kedudukan sebagai hamba. Apa hamba? Kada berisi apa-apa, merasa kosong. Yang berisi itu cuma Tuhan. Nah, ini yang kadang-kadang ada pada kita. Itu yang iblis tuh mencoba merusak. Jadi kita ini udah pas, Pak ya. Secara akidah insya Allah, secara ibadah kita mencoba memilih yang terbaik dari hadis-hadis yang tersahih. Tapi kemudian jangan lantas kita mengklaim aku ini paling sunnah, itu tuh bid'ah. Jangan sampai kita hatta orang tuh pendosa ahli maksiat pun jangan kita rendahkan, jangan kita remehkan. Yang ada adalah mudahan inya juga bisa mengkaji kayak kita kan gitu. Nah, barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.